Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir. Kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan. Hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, hidup di bumi Indonesia menghayati, mempedomani, menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di ujung atau di penghujung maksud kami Agustus 2023, harapan kita tentu saja makin hari seluruh anak bangsa Indonesia bahkan dunia merdeka. Merdeka untuk meyakini kepercayaan dan agama masing-masing, dan merdeka tidak menjajah ataupun dijajah oleh orang lain ataupun bangsa lain. Semoga Indonesia yang ke-78 tahun melangkah ke 79 tahun, semua warganya sehat sentosa, rezeki berkah, ilmu pengetahuan bertambah, dan senantiasa mampu mendamaikan diri dan sesama, karena kita adalah saudara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada permintaan dari saudara kita Nur. Saya biasa memanggilnya Mbak Nur gitu ya, karena sering menyapa melalui sosial media, WhatsApp, dan pernah Mbak Nur sekolah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Kota Malang. Kemudian rentang panjang jarak Kalimantan dan Kota Malang, alhamdulillah bisa bersambung melalui kanal Hikmatologi. Mbak Nur meminta peragaan ruqyah seperti apa yang dilakukan di Masjid Khadijah Celaket Malang, dan juga dimanapun kami melakukan ruqyah. Karena itulah kami memenuhi permintaan ini, tetapi tidak kami kabulkan semuanya. Mengapa? Ya, karena jika menunggu pengajian atau kajian maka masih cukup lama rentang waktunya. Ya, karena insya Allah di hari Ahad besok lusa kemungkinan kita masih libur karena kami masih ada agenda kegiatan resmi yang harus kami rampung tuntaskan. Karena itu, sekedar kami mengingatkan kembali pada diri kami dan saudara-saudara kami, terutama Mbak Nur dan juga saudara-saudara kita yang membutuhkan referensi tambahan tentang ruqyah. Ya. Mohon maaf mungkin kami mengucapkannya kurang fasih ya. Jadi ruqyah itu pakai apa itu ro, kemudian qaf ya, dan ya serta hak gitu ya. Ruqyah. Jadi bukan ruqyah, bukan melihat, tapi ruqyah itu kami definisikan secara sederhana saja pengertiannya. Ruqyah itu adalah zikir dan doa untuk kesembuhan seseorang. Jadi lantunan, sekali lagi, lantunan zikir dan doa
di mana seorang ruqi, jadi yang meruqyah itu namanya ruqi, itu memohon kepada Allah untuk kesembuhan seseorang. Bahkan kalau di dalam praktek kami sejak tahun 1967 ya, yang tertulis di sebelah kami ini ada gambar Atibum Nabawi atau Prophetic Medicine ini ya. Kami hanya menggunakan zikir dan doa. Zikir dan doa itu tentu saja berkembang seiring dengan pemahaman yang kami peroleh dari guru-guru kami. Ketika tahun 67 kami masih SD ya sampai dengan SMP, yang kami gunakan zikirnya itu adalah istighfar, kemudian tahlil, selawat, dan Al-Fatihah di saat SD. Kemudian pada saat SMP kami tambahkan ayat kursi. Tertulis di situ ayatul kursi. Ini adalah buah tangan dari Gus Dr. Didin Widiartono ya, untuk gambarnya itu. Nah, kemudian apakah ruqyah itu harus dengan peragaan yang sembari tangannya bergetar begini? Mohon maaf ya, bagi saudara-saudara kami yang melakukan seperti itu, tentu saja itu adalah hak saudara-saudara kita, ruqi semuanya atau topib, silahkan ya. Tetapi kami ya, ini mohon maaf terutama pada Mbak Nur dan juga para penikmat hikmatologi ya, kanal hikmatologi, kalau kami meruqyah dan usianya itu sebaya dengan kami atau orang pada umumnya, jika beliau sakit atau gangguan jin dan yang sejenisnya, maka kami cukup seperti ini ya. Ya persis seperti ini, tidak menempel. Di mana tangan kami seperti ini, kami terlebih dulu zikir, memohon perlindungan dari kepada Allah agar dijauhkan dari segala hal yang buruk. Nah, setelah itu kami mulai istighfar. Dan tangan kami arahkan ke ubun-ubun. Ubun-ubun itu ya, kalau kita pelajari lebih lanjut adalah saraf kebohongan. Itu kalau kita belajar tentang anatomi tubuh khususnya berkaitan dengan saraf. Ya, oleh sebab itu ketika anak-anak masih kecil di desa itu diberi di topinya itu deringu bawang. Ya. Deringu bawang itu untuk apa? Ya, deringunya itu diiris begini, ya. Bawangnya pun juga diiris ya. Itu untuk antena ya. Antena apa? Untuk menyerap bakteri atau polutan dari udara yang sangat dimungkinkan itu lewat ubun-ubun. Kenapa lewat ubun-ubun? Karena anak kecil itu ya, yang paling lemah adalah saraf ubun-ubun. Karena itulah mesti ada getaran-getaran lembut seperti ini ya, ketika kita menyaksikan ubun-ubun bayi atau balita. Ya. Kalau orang tua, orang dewasa tetap sama ya. Jadi mengapa melalui ubun-ubun ya? Karena diharapkan zikir dan doa itu lebih cepat diterima oleh hati melalui saraf yang ada di otak, kemudian merasuk di dalam hati. Ada juga yang meruqyah itu lewat dada atau tangan itu diletakkan seperti ini ya, dari dada itu seperti ini. Ini kami khusus kalau kami meruqyah guru-guru kami ya, orang-orang sepuh, para kiai, ustadz, ya, bunyai dan yang lainnya. Ini biasanya saya menghadapkan telapak tangan saya itu ke arah dada. Ya. Mengapa seperti itu? Ya ini untuk memberikan kehormatan. Ya. Karena apa? Kita secara hipotesis ya mempunyai pendapat bahwa kalau kiai, bunyai, ustadz, ustazah dan yang lainnya itu memiliki kekuatan keimanan, spiritualitas yang tinggi, sehingga cukup ya diarahkan seperti ini ke dada itu memadai. Ya. Tapi kalau orang awam di sini
ya di ubun-ubun seperti ini itu menurut kami ya dari segi empiris memadai. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau pasien itu ada di luar jangkauan kita? Beda kampung karena mungkin begitu sangat sulit untuk mendatangi kami, atau beda kota. Tidak sekedar beda kota, beda provinsi. Tidak sekedar beda provinsi tapi juga beda negara dan benua. Contoh gitu ya. Jadi kami sering melakukan ya, saudara-saudara kita yang ada di Hongaria, yang ada di Berlin ya, yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Malaysia, ada di Brunei Darussalam, bahkan ada di California ya. Bagaimana cara meruqyah kita? Ya cukup kita zikir dan doa, kemudian kita mengarahkan seolah-olah kita itu berhadapan dengan saudara kita yang lagi sakit atau lagi bermasalah tersebut. Jadi zikirnya yang mana? Zikirnya yang ada di lingkaran itu yang pasti kami baca insya Allah. Ya. Nah, tetapi ya saya mengatakan pasti itu secara umum ya. Tetapi untuk menolong orang yang nazak ya, yang sakaratil maut sudah dekat itu ya. Terkadang itu kami hanya istighfar 3 kali, kemudian tahlil 3 kali, selawat 3 kali, pendek, selawat yang paling pendek ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah keputusan yang terbaik. Jadi bukan kita meminta supaya cepat meninggal, tidak demikian. Kita mohon keputusan yang terbaik, takdir yang terbaik karena kondisi pasien yang sudah sangat betul-betul mengkhawatirkan ya. Tidak jarang kita baru belum sampai ihdinas siratal mustaqim itu Allah meridhoi doa dari seluruh keluarga dan doa kami juga, kemudian dipundut ya, dipanggil oleh Allah SWT. Dan ini biasanya yang secara fisik kita lihat sudah memang memprihatinkan, kemudian tak jarang yang mendatangi kami sudah berhari-hari, ada yang 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan ada yang hampir 10 hari. Ya, sudah dibacakan Yasin, dibacakan ayat kursi, membaca selawat nariyah dan yang lainnya. Ya, tapi masih belum juga ada keputusan dari Allah. Nah, semua itu hanyalah upaya. Jadi, khususnya Mbak Nur dan juga saudara-saudara kami tercinta, bahwa ruqyah syariah ya, ruqyah berdasarkan pada syariat dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW ya, itu jika bertanya kepada kami tekniknya seperti itu. Nah, kemarin kami melakukan pemijatan seperti ini ya di V ajaib ini, kalau bahasa Amerika ya, ya ini ya, ya di tengah-tengah ini ya. Kemudian di sebelah sini dan di ibu jari ini, karena sembari zikir ya, panjenengan bisa mandiri melakukan sendiri atau minta pertolongan kepada ahlinya. Kalau sudah ahlinya ya jangan didikte seperti saya mencantumkan gambar ini, tidak demikian ya. Jadi kalau panjenengan tanya kepada saya apa ruqyah, bacaan-bacaan ruqyahnya, kami melakukan bacaan yang maksur. Jadi sekali lagi, lazim kalau sudah ada pasien kami meruqyahnya dengan istighfar 7 kali, tahlil 7 kali, selawat Ibrahimiyah, jadi yang ada di dalam tahiyat itu sebanyak 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, kemudian Ayatul Kursi 7 kali, kemudian Al-Ikhlas, Al-Anas ya, kemudian Al-Falak ya, maksud saya. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas masing-masing 7 kali, kemudian zikir Nabi tercinta salah satunya yakni adalah Nabi Yunus alaihissalam. Dan zikir ini sebenarnya juga dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Cukup 7 kali. Apakah ruki-ruki itu hanya melakukan seperti itu? Wallahu alam, kami tidak mengetahuinya lebih dalam.
Jadi ada kalau Kiai Masuri itu maka dibaca secara apa itu dohir begini ya, zikir-zikir yang bertalian juga dengan ayat Al-Quran. Ya. Ini salah satu guru kami. Demikian juga guru kami yang sudah sedo, yang sudah almarhum sama melakukannya seperti itu. Ya. Bahkan guru kami yang kiai, kami sendiri artinya mbah kami, karena mbah kami itu kalau kami menyebut kiai, kalau dari Madura yaitu dari ibu, kami selalu menyebut semuanya, mulai dari mbah pancer kami yaitu Kiai Sarkawi, kemudian adik-adiknya ada Kiai Martilan, ada Kiai Sihin, ada Kiai Nasrawi, kemudian ada Nyai Suryani, Yai Solihin, banyak ya. Guru-guru kami dari sesepuh kami memang terah ya, satu daerah dengan kami, dari daerah Bangkalan Madura, kemudian kami menetap di daerah Malang Selatan, mbah kami ada di Situmulyo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan kami pun ada di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Jadi kemudian ruqyah itu juga bisa diberi piranti, dilambari ya, atau diberikan tambahannya silahkan ya. Apa saja, apapun, bisa makanan, bisa minuman, bisa buah-buahan ya. Jadi lazimnya kami sambil berdoa begini minta kesembuhan, dan doanya itu pendek sekali. Kalau kami Allahumma shfi, misalnya namanya Allahumma shfi Nurul Fatimah, ya sudah itu aja. Allahumma shfi Nurul Fatimah, Allahumma shfi Nurul Fatimah, Allahumma shfi Nurul Fatimah. Cukup seperti itu. Karena apa? Bagi kami ya, doa pendek ataupun panjang itu tidak penting bagi Allah, tetapi yang dibutuhkan oleh hamba semacam kita ini adalah keikhlasan hati dan kesabaran. Karena pada saat selesai ruqyah itu tidak berarti ditinggalkan, tapi setiap kali kita melakukan sholat, pada saat itulah kita doakan pasien-pasien kita, kolega-kolega kita, termasuk saudara-saudara kita, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Nah itulah sekelumit dari ruqyah yang bisa kami sampaikan. Dan sekali lagi kalau masih ada yang tanya apa saja, nah, bisa kalau kita itu masuk pada tataran sat indra begitu ya, indra ke-6, apalagi masuk pada sabta indra, maka kita bisa mengetahui kesenangan dari pasien itu, dan kita bisa merekomendasikan untuk makan dan minum sesuai dengan kesenangannya. Karena makan dan minum sesuai kesenangannya akan meningkatkan hormon endorfin. Ketika hormon endorfin, hormon kebahagiaan meningkat, maka insya Allah zikirnya semakin sregep, semakin istiqomah, dan insya Allah biridallah wa biasa abdi Rasulullah Muhammad SAW disembuhkan dari penyakitnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis pada